Kamu pernah meninggalkan sholat dengan udzur, contoh ketiduran. Contoh misalnya kamu tidak sholat duhur karena ketiduran. Jam 11 kamu tidur. Bangun-bangun jam 4. Waktu duhur sudah habis. Bangun-bangun waktu duhur sudah habis. Nah, kan waktunya masih ke maghrib, asar ini masuknya masih panjang waktunya. Mana yang lebih kita dahulukan? Qodok sholat duhur apa sholat asar dulu? Nah, yang paling kita bahas tetap kita qodok sholat duhur. Kenapa? Karena al-hadiro yang di sini yang saya contohkan ini sholat asar masih ada waktu banyak. Maka kita qodok sholat duhur dulu, sunnahnya ya, sunnah. Kita qodok sholat duhur dulu baru sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Aw qillati ma'in bi haitsu la yakfi illa al-fardha. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatimmati tuhrihi in sallasa aw atas sunana aw ihtaja ila al-fadili li'atasi muhtaram haruma isti'maluhu fi syai'in minas sunan wa kada yuqalu fil ghusl. Kemudian yang kedua anak-anakku, kemarin kita sudah terangkan kapan seseorang itu diharamkan melakukan sunnah wudu. Kemarin kita sudah tahu diharamkan melakukan sunnah wudu apabila waktunya mepet. Sekarang ada juga yang haram. Kapan seseorang tidak boleh melakukan sunnahnya wudu? Kalau airnya tidak cukup. Kalau airnya tidak cukup kecuali untuk yang fardu. Seandainya dia pakai untuk yang sunnah, maka nanti yang fardu nggak kebagian. Maka saat itu juga melakukan sunnah hukumnya haram karena airnya nggak cukup. Maka kita dahulukan yang mana? Yang fardu dulu. Ini ada air buat wudhu. Airnya 1/4 aqua ini. Ini kalau kita pakai berkumur sama habis sudah. Nggak bisa wudhu, nggak ada air lagi. Saat itu kita tidak boleh untuk memakai sunnah, tetapi langsung kita lakukan untuk yang wajib. Paham? Nah, dikatakan au qillati ma'in, atau sebab sedikitnya air, terbatasnya air, minimnya air. Bihaitsu la yakfi, yang mana sedikitnya air tersebut, bihaitsu la yakfi, yang mana air tersebut la yakfi tidak cukup, illal fardhu, kecuali untuk yang fardu. Ini kita ulangi sedikit. Falau kana ma'ahu, falau maka seandainya karena ada ma'ahu bersama dia ma'un air, ya ada air, la yakfihi tetapi tidak cukup untuk dia, litatimmati untuk menyempurnakan tuhrihi bersucinya, in sallasa apabila dia mengulang 3 kali. Jadi kalau dia diulang 3 kali gak cukup iki banyu nih, maka kita dulukan semuanya satu, wajah diusap sekali, wajah dibasuh sekali, tangan juga sekali. Nanti kepala diusap sekali, kaki juga sekali. Intinya apa? Mendahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Kalau memang airnya hanya cukup untuk fardu. Au atas sunan, atau mendatangkan sunnah-sunnah yang lain. Misalnya sunnah apa misalnya? Berkumur, istinsyak. Seandainya airnya ini kalau dipakai berkumur nanti tidak cukup untuk membasuh kaki, maka tidak boleh berkumur. Kenapa? Karena berkumur hukumnya sunnah,
Sedangkan membasuh kaki hukumnya wajib, fardu. Maka dalam hal ini ada kaidah fardu didahulukan daripada yang sunnah. Bahkan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan sunnah, nanti yang fardu tidak cukup. Awihtaja atau dibutuhkan, awihtaja atau membutuhkan ilal fadili bagi lebihnya air wudhu yang dipakai untuk fardu itu, li atosi muhtaramin bagi rasa hausnya hayawan yang muhtaram. Li atos bagi rasa haus, muhtaramin sesuatu yang dihormati. Kalau di kitab-kitab lain ada tambahan hayawan muhtaram. Yang maksudnya dihormati apa? Manusia atau hewan yang muhtaram. Atau hewan yang muhtaram. Apa yang dimaksud hewan yang muhtaram? Masa ada Gus hewan yang dihormati? Ada, kalau nanti kamu belajar di kitab fikih selalu nih disebutin hayawan muhtaram, hayawan muhtaram. Yang dimaksud hayawan muhtaram adalah hewan yang tidak dituntut syariat untuk dibunuh. Maka apa yang dikecualikan dari hayawan muhtaram? Yang tidak muhtaram. Di antaranya orang kafir harbi. Kemudian orang yang murtad. Kemudian fawasikul khams. Fawasikul khams itu ular, tikus, burung gagak, dan yang membahayakan. Itu juga kalbul akur. Kalbul akur itu anjing yang liar. Itu bukan enggak muhtaram. Artinya kita disunahkan untuk membunuh. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan tertentu bisa jadi hukumnya wajib. Itu tidak muhtaram. Muhtaram misalnya apa? Kamu naik unta misalnya atau naik kuda. Ini kan ngomong zaman dulu. Seandainya saya pakai untuk sunnah-sunnah wudhu, maka kuda saya kehausan. Maka bagaimana hukumnya melakukan sunnah? Tidak boleh. Karena ternyata lebihnya air yang dipakai untuk fardu itu tadi dipakai apa? Untuk minumnya hayawan yang muhtaram. Apa maknanya menungso? Selagi manusia itu bukan orang yang kafir harbi ataupun orang murtad. Maka kafir dimi masuk muhtaram. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Yang mau membunuh kita itu kafir harbi. Atau orang murtad itu enggak muhtaram. Orang murtad adalah orang keluar dari agama Islam. Itu kalaupun haus enggak usah kasih minum. Secara hukum fikih. Maka apa konsekuensi hukumnya? Haruma istimaluhu, diharamkan memakai air fi syai'in, terhadap sesuatu, di dalam sesuatu minas sunani, dari sunnah-sunnah wudu. Jadi ini yang kedua ya. Kemarin karena sempitnya waktu, yang sekarang karena sedikitnya air. Yang mana air itu kalau kita pakai untuk sunnah, maka nanti yang fardu gak kebagian. Saat itu kita tidak boleh memakai air untuk yang sunnah. Kita dulukan yang fardu. Wa kadza yuqalu fil ghusl, maka sama dari tafsilan ini sama persis hukumnya di wudhu dan mandi. Seandainya ada air yang kalau kita pakai mandi, kita pakai sunnahnya mandi misalnya, nanti yang fardunya mandi ini berkurang, nggak cukup. Maka saat itu nggak boleh melakukan sunnahnya mandi. Kenapa? Karena yang fardu didahulukan. Sama, tafsilan yang kemarin di wudhu, ini hukumnya persis kalau kita kiaskan di mandi. Masalahnya kan kamu belum tahu sunnah-sunnahnya mandi, belum datang. Nanti insya Allah next akan datang. Ini kita masih berbicara wudhu, belum berbicara mandi. Nah, sekarang yang kedua, kemarin ada yang hukumnya wajib, hatman. Sekarang ada yang hukumnya sunnah. Sunnah meninggalkan sunnah wudhu. Perhatikan, sunnah meninggalkan sunnah wudhu. Kapan? Perhatikan. Wanadban, dan hukumnya sunnah alal wajibi, dari suatu kewajiban. Maksudnya kalau yang wajib kan untuk dilakukan
bitarkis sunani dengan meninggalkan sunnah-sunnah li idraki jama'atin untuk mendapatkan sholat jamaah. Pak Multazam sudah sufufakum wa inna taswiyatas utawa kate salam misalnya. Kalau kita katakan mendapatkan sholat jamaah kate salam, terus at-tahiyat. Kamu wudu, terus tidak ada jamaah lain. Terus kamu wudu, santai wudunya, sunnah-sunnahnya dilakukan kumul. Akhirnya kamu ketinggalan sholat jamaah. Saat itu lebih baik tidak melakukan sunnah, tapi kamu wudu yang fardu-fardu aja supaya desa bisa mendapatkan jamaah sholat. Understand? Tapi di hukumnya sunnah. Beda dengan kemarin yang hukumnya wajib. Jadi pertanyaannya begini, Gus, lebih baik mana? Kita ketinggalan sholat jamaah atau kita tidak melakukan sunnah wudu? Lebih baik mana? Lebih baik tidak melakukan sunnah wudu asal mendapatkan sholat jamaah. Maka hukumnya sunnah. Jadi misalnya kamu takut ketinggalan sholat jamaah, maka wudu yang fardu-fardu saja. Ini hukumnya sunnah. Tapi nanti diterangkan yang dimaksud sunnah itu yang tidak ada khilaf di dalam kewajibannya. Kan ada yang mengatakan khilaf ada wajib. Misalnya dalek. Dalek itu menggosok. Menurut Imam Malik hukumnya wajib. Kalau ini lebih didahulukan daripada sholat jamaah. Karena walaupun menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah, tapi ada ulama yang lain mengatakan wajib. Seperti membasuh, mengusap seluruh kepala. Ini wajib menurut Imam Malik. Walaupun menurut Imam Syafi'i hanya sunnah. Kalau wajibnya kan sebagian. Tapi Imam Malik mengatakan seluruhnya. Yang begini-begini itu lebih didahulukan daripada sholat jamaah. Artinya walaupun ketinggalan sholat jamaah, sunnah itu tetap lebih didahulukan. Nanti kita tulis di papan biar nggak bingung, kita baca dulu. Wanadban dan hukumnya sunnah. Alal wajibi atas sesuatu yang wajib. Maksudnya sunnah meninggalkan sunnah wudu, tapi yang kita lakukan adalah yang wajib. Kapan? Bitarki sunan dengan meninggalkan sunnah tersebut liidraki jama'atin untuk supaya kita bisa mendapatkan sholat jamaah. Lam yurja ghairuha, yang mana jamaah itu satu-satunya jamaah, habis ini sudah tidak ada jamaah lagi. Kalau seandainya kamu yakin, wah nanti ada jamaah berikutnya, ya sudah, berarti mengamalkan sunnah lebih baik. Karena kamu yakin nanti ada jamaah berikutnya. Ini posisinya yang kita terangkan itu tadi, manakala kita yakin tidak ada jamaah berikutnya, maka sholat jamaah didahulukan daripada melakukan sunnah wudu. Nek aku ngelakoni sunnah wudu, aku gak oleh sholat jamaah. Maka saya lebih baik nggak melakukan sunnah wudu yang fardu-fardu aja, kemudian langsung ikut sholat jamaah. Understand? Naam. Oke. Nah, amik artinya oke. Oh boleh. Naam. Oke. Makilah biwujubi. Apa yang dikatakan sebagian ulama mewajibkannya. Seperti saya contohkan tadi, menggosok anggota wudu. Ad-dalek. Kadalki seperti dalek. Menggosok atau memijat-mijat ya. Makanya kan tukang pijat itu bahasa Arabnya mudalik. Apa? Mudalik. Kadalki seperti menggosok, yang bagi takdimuhu, ini dianjurkan takdimuhu untuk didahulukan. Yang bagi dianjurkan takdimuhu, apa itu? Mendahulukannya alaiha atas sholat jamaah. Jadi ada tingkatan, nanti saya tulis di papan, kita artikan dulu. Nadhiru ma marra, seperti sama persis, nadhiru semisal, ma marra, nadhiru semisal, ma marra apa-apa yang telah lalu, ma marra apa-apa yang telah lalu, min nadbi taqdimil faiti, dari kesunahan mendahulukan sholat yang kita tinggalkan, al-faid yang ketinggalan, bi udrin, karena suatu udur, alal hadirah, atas sholat yang ada waktunya.
yang waktunya saat ini. Jadi gini, kemarin kan masih ingat ya, kamu pernah meninggalkan sholat dengan udzur, contoh ketiduran. Contoh misalnya kamu tidak sholat duhur karena ketiduran. Jam 11 kamu tidur, bangun-bangun jam 4, waktu duhur sudah habis. Bangun-bangun cap, waktu duhur sudah habis. Nah, kan waktunya masih ke maghrib, asar ini masuknya masih panjang waktunya. Mana yang lebih kita dahulukan? Qodok sholat duhur apa sholat asar dulu? Nah, yang kemarin kita bahas, tetap kita qodok sholat duhur. Kenapa? Karena al-hadiro yang di sini yang saya contohkan ini sholat asar masih ada waktu banyak. Maka kita qodok sholat duhur dulu, sunnahnya ya, sunnah. Kita qodok sholat duhur dulu, baru sholat asar. Itu yang lebih utama. Walaupun kalau kamu dulukan sholat asar dulu, kemudian baru qodok, ya nggak apa-apa. Cuma kita ngomong yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang itu kita bahas bulan lalu. Wa in fatatil jama'atu, walaupun karena itu kita ketinggalan sholat berjamaah. Walaupun karena mendahulukan sholat yang faita itu tadi, sholat yang ketinggalan karena udzur itu tadi, gara-gara itu kita ketinggalan sholat jamaah. Tetap lebih baik mendahulukan sholat yang faita bi udrin. Sholat yang ketinggalan karena udzur daripada sholat jamaah yang hadirah. Sholat jamaah yang ada dalam waktunya. Kecuali kalau waktunya sudah mau habis. Turu jam 11, tangi kate maghrib. Nah, ya udah asar dulu. Karena kalau kamu sholat duhur, kok asarnya hilang pisan. Asarnya hilang juga. Saat itu baru itu apa? Sholat asar dulu. Sholat dulu baru nanti kalau ada waktu baru qodok duhur. Qodok duhur ini bebas. Apalagi bi udrin, nggak harus faur. Beda dengan kalau bi ghairi udrin yang kemarin kita terangkan. Oke. Berarti begini. Kalau kita ringkas. Anggaplah gini ya, tarku sunanil wudu, meninggalkan sunnah wudu, kita bagi jadi dua. Yang pertama sebab yang wajib, hatman, di situ tulis hatman atau wajib. Ada dua, apa? Karena sempitnya waktu dan karena sedikitnya air. Lidiki waktin. Yang kedua, bikilatil ma. Jadi kita kadang-kadang wajib meninggalkan sunnah wudu kalau waktunya sempit. Atau airnya nggak cukup, hanya cukup untuk yang fardu. Maka yang sunnah tidak kita kerjakan. Kadang-kadang meninggalkan fardu ini meninggalkan. Sunnah wudu hukumnya nadban, sunnah saja. Kapan? Kalau untuk mengejar jamaah. Apa? Liidraki jamaah. Liidrakil jamaah. Dianjurkan meninggalkan sunnah wudu supaya kita bisa mendapatkan sholat jamaah. Oke. Tapi sunnah ini tidak mutlak. Yang murni sunnah, yang tidak ada khilaf mengatakan sunnah. Seperti apa? Seperti berkumur. Semua ulama mengatakan sunnah. Orang semua bahwa wajib. Dikecualikan kalau makilah biwujubi. Ini suwe-suwe kamu perhatikan suwe-suwe pinter karena kan ini tafsir. Tahu mikir ini ada. Makilah biwujubihi. Makilah biwujubi dicontohkan di situ seperti kadalki. Ini nggak masuk di sini. Kalau makilah biwujubihi nggak sunnah, tetap didahulukan daripada sholat jamaah. Dicontohkan seperti menggosok. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan menggosok itu hukumnya wajib, yaitu mazhab Malik.
Madhab Maliki. Paham? Jadi kalau dipetakan seperti itu, saya ulangi lagi, meninggalkan sunnah wudhu. Pertama kita bagi jadi dua, kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib dalam dua keadaan. Kapan? Kalau waktunya sempit. Seandainya kita melakukan sunnah, waktu sholatnya habis. Atau kalau karena airnya sedikit. Kalau kita melakukan sunnah nanti yang fardu gak kebagian. Ada yang kadang-kadang kita akan dianjurkan meninggalkan sunnah wudhu. Kapan? Untuk mendapatkan sholat jamaah. Nek aku ingin nglakoni sunnah wudhu, aku gak oleh jamaah. Maka saat itu lebih baik tidak melakukan sunnah wudhu. Kecuali kalau yang sunnah itu dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya wajib, seperti menggosok, karena menurut Imam Malik hukumnya wajib. Saat itu ini tetap lebih didahulukan daripada sholat jamaah. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan sampai sini. Apa kecepatan? Apa kecepatan apa ya apa? Wis muga-muga paham. Oh, diulang-ulangi celak adem. Ya nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan ya. Ya, kalau fikih itu memang begitu ya, makanya orang ahli fikih itu, fuqaha itu orang yang cerdas, karena dia terbiasa mentafsil. Dirinci, hukum itu dirinci. Kalau begini, begini. Kalau tidak begitu, begini. Kalau begitu tetapi begini, nanti hukumnya begini. Bulat. Tapi itu meningkatkan kecerdasan. Nah. Sama hukumnya seperti apa? Mendahulukan, yang itu makilah biwujubihi, itu kan didahulukan daripada sholat jamaah. Sama dengan mendahulukan sholat yang ketinggalan karena udzur daripada sholat jamaah. Understand? Seandainya gara-gara melakukan sholat yang ketinggalan karena udzur itu kamu ketinggalan jamaah, tidak apa-apa, karena itu lebih utama. Wallahu a'lam. Tatimmatun fi bayani asbabit tayammumi wa kaifiyatihi. Tatimmatun penyempurnaan fi bayani asbabit tayammumi wa kaifiyatihi, di dalam menerangkan tentang sebab-sebab tayamum. Fi bayani, di dalam menerangkan asbabit tayammumi, sebab-sebab tayamum, wa kaifiyatihi, dan tata caranya. Wa kaifiyatihi, dan tata caranya. Udan-udan ini ngantuk nih. Perlu ngombe kopi. Nyekelin dastor. Ngaji 10 menit wis ndase wis dicekeli. Ustaz, luwe Ustaz. Kalau nggak hujan panas, ongkep. Hujan ngantuk. Ala kulli hal. Sekarang kita masuk ke tayamum. Tapi di sini di Fathul Mu'in ini sedikit sekali tayamum, tapi nanti kita sempurnakannya karena banyak pembahasan-pembahasan yang kemarin saya katakan penting. Di antara pembahasan yang saya kira penting adalah sholatnya orang yang ashabul jabiro, orang yang diperban atau orang kecelakaan di gips. Kamu mari futsal tanganmu cuklek di perban, atau nanti wuduknya gimana? Itu penting kita terangkan dan ada hubungannya dengan tayamum, insyaallah. Rasa. Delok kita pirasa. Rasa apa raza? Raza bizai. Raza. Insyaallah raza. Semoga-moga tadi cerahkan gede raza. Amin. Ya di soft awal. Ya tayammamu anil hadasaini, bertayamum dari dua hadas kecil dan hadas besar. Artinya tayamum itu bisa mengganti wudhu, juga bisa mengganti mandi. Ya tayammamu anil hadasaini, bertayamum dari dua hadas, lifaqti ma'in, karena tidak ada air. Lifaqti ma'in, karena tidak ada air.
wa khaufi mahdurin, begitu juga karena takut sesuatu yang dilarang atau dihati-hatikan. Hadhara itu berhati-hati. Wa khaufi, dan takut mahdurin, dari sesuatu yang dihati-hatikan, artinya ditakutkan. Min istimalihi, dari memakai air. Biturabin, dengan menggunakan, nanti kita praktekkan ya, gampang sekali tayamum itu. Cuma kalau nggak praktek ya sulit, padahal gampang sekali. Biturabin, dengan debu, tahurin, yang suci, artinya yang suci ini tidak pernah dipakai dan tidak terkena najis. Lau gubar, yang ada gubarnya. Ada gubarnya itu yang ada beletuk, yang kalau kita tepuk begini berterbangan. Itu namanya gubar. Sebagian ulama mengartikan gubar itu yang bisa lengket. Yang bisa lengket kalau kita pakai untuk tayamum. Wa arkanuhu, dan rukun-rukun tayamum. Niat istibahatis sholati, yang pertama adalah niat istibahatis sholat. Perhatikan bedanya niat tayamum dengan niat wudu. Kalau nawaitul wudu li raf'il hadas, ini kadang-kadang dokter pun nggak paham. Kalau tayamum tidak ada niat raf'ul hadas, karena hadasnya tetap ada, tetapi listibahah. Apa? Maksudnya apa istibah? Untuk memperbolehkan. Nek misalnya kamu gak iso niat cara bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Jawa boleh. Saya niat tayamum listibahati, untuk supaya diperbolehkan sholat. Understand? Apa bedanya sama niat wudu? Kalau niat wudu li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Kalau tayamum tidak untuk mengangkat hadas, tetapi hanya untuk memperbolehkan. Makanya kalau orang murtad itu membatalkan tayamum, berbeda dengan wudu, karena wudu itu kuat. Misalnya ada orang berwudu, kemudian dia murtad, keluar dari Islam ke Kristen misalnya, kemudian balik lagi ke Islam, nggak batal wudunya. Tapi kalau tayamum, ada orang tayamum kemudian murtad 1 menit, kemudian masuk Islam saat lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, batal. Itu diantara bedanya wudu dengan tayamum. Jadi diantara beda wudu dan tayamum, niatnya kalau untuk tayamum listibahah, untuk memperbolehkan. Ustadz, kalau ada Quran jatuh, air jauh, ya tayamum, tapuk debu yang di depanmu. Tapi niatnya listibahati masil mushaf, saya niat tayamum supaya bisa memegang mushaf. Kalau untuk sholat ya untuk sholat, kalau untuk yang lain ya untuk yang lain. Misalnya untuk sujud tilawah, ya kamu niatkan untuk sujud tilawah. Misalnya untuk sholat jenazah, ya untuk niatnya listibahati sholatil jenazah. Jadi poinnya, kalau tayamum niatnya apa? Niatnya apa? Listibahah, untuk memperbolehkan, bukan untuk mengangkat hadas. Al-mafrudati, yang fardu, makrunatan binaqlit turab, yang dibarengkan dengan memindahkan debu. Wa masku wajhihi, kemudian apa? Dan mengusap wajahnya, summa yadaihi, kemudian apa? Kedua tangannya sampai ke mirfak, sampai ke siku menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal hanya sampai telapak tangan. Mana ada enggak? Ada bangku enggak kita praktekin? Seandainya ada debu lebih enak. Mana bangku? Ini tayamum. Tayamum itu niatnya kapan niatnya? Niatnya tayamum kapan? Niatnya ketika kita mengambil debu. Dan perhatikan, tayamum itu dua kali tepukan. Dalam madhab Syafi'i 2 kali tepukan. Khilafan Imam Ahmad. Imam Ahmad 1 tepukan cukup. Prakteknya bagaimana? Tepuk.
Ini ketika kita menepuk, terus kita pindahkan ke wajah dulu kan? Itu di situ niat. Saya niat di hati. Seandainya kamu ngomong ya gak apa-apa. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Nawaitu tayamum wal istibahati sholat lillahi ta'ala. Pas ini, pas ketika kita nepuk gini mau diangkat ke wajah. Nepuknya kalau bisa jari-jarinya direnggangkan supaya dia masuk, debu-debunya masuk ke sela-sela. Nah, kemudian sunnahnya kalau debu itu, ini sayang ini ono debu enak iki. Saking udan iki apa debu nanti. Oke. Kita tepuk. Saat tepuk mau memindah ini dibarengkan dengan niat. Niat itu sebetulnya di hati. Enggak harus nawaitu tayamum malis. Pokoknya di hatimu ada kerentek, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Selesai. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Cukup itu di hatimu. Kemudian sunnahnya perhatikan, tidak memakai debu yang terlalu tebal, engko dari dakocan kamu. Makanya sunnahnya apa iki bahasa Indonesia ya, digedruk nong ini. Dikentrok. Hah? Ditiriskan enggak. Ngene iki lho. Diapakno iki? Supaya tidak terlalu tebal. Baru kita basuhkan ke wajah. Ya memang sifatnya debu itu berbeda dengan air. Air kan harus rata. Itu kamu maksimalkan saja. Memang debu nggak bisa seperti air. Pokoknya maksimalkan saja. Yes. Tepukan pertama disunahkan untuk mencopot cincin kalau ada cincin. Kalau ada jam juga disunahkan. Tepukan kedua wajib dicopot karena kan dibasuh nanti. Tepukan kedua sama. Tepuk lagi baru didahulukan yang kanan. Maka didahulukan yang kanan berarti yang mengusap yang kiri. Perhatikan. Jempolnya ojo disentuhkan. Ini kan perlu dengan debu nih. Kan kita tepuk kedua. Ini kan isinya debu kabeh kan. Tangan tengen, karena sunnahnya tangan kanan dulu. Ditaruh di perut telapak tangan kiri. Kemudian digeser gini. Sampai sini kamu genggam ini. Sampai sini, baru sampai sini, sudah sampai lutut baru diputar. Jempolnya sudah sampai kena. Nanti yang ini juga gini. Wes, mari. Itu cara yang teoritis. Tapi nek misalnya angel satu yang penting mus rotong ya gak apa-apa. Misalnya gak apa-apa. Itu kan supaya memudahkan saja. Kalau tadi ketika menepuknya dia tidak merenggangkan, maka wajib gini nanti. Supaya ada yang jadi gini dok. Sambil niat memindahkan debu wajah, kalau bisa sunnahnya dari atas dulu. Ratakan. Tepukan kedua. Sampai gini, tinggi digegemkan gini supaya seret. Oke? Baru yang begini sama sampai sini diputar. Mari, gampang. Mungkin hanya setengah menit. Itu mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mewajibkan 2 kali tepukan dan harus sampai mirfak. Di sebagian mazhab yang lain lebih gampang. Imam Ahmad itu misalnya tambah gampang. Dia hanya 1 kali tepukan. Imam Ahmad ini dok. Guys. Karena dia hanya sampai telapak tangan. Tapi kita mazhab Syafi'i karena mutlak muqayyadnya yang dalam usul fikihnya yang mutlak dibawa ke muqayyad, maka sama seperti wudhu sampai ke siku. Itu mazhab kita mazhab Syafi'i. Wes mazhab Syafi'i ya wong kene mazhab Syafi'i.
Dan itu pun gampang. Itu pun nanti kalau kamu di kamar, kamu praktekin. Kamu praktekin. Ambil itu debu-debu di kaca itu. Tepuk 2 kali. Kalau ada cincin atau ada jam, lebih baik dicopot. Karena hukumnya sunnah di tepukan pertama, di tepukan kedua hukumnya malah wajib. Karena kalau ada cincin nggak dicopot maka tidak sah tayamum. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten, bakso mawon, Gus. Nah. Yang penting praktek ya. Nanti kamu praktek. Ini berguna sekali kalau kita sakit misalnya. Berguna sekali kalau kita sakit. Misalnya sakit gini, kena banyu ini tidak sembuh-sembuh, boleh dia tayamum. Atau kalau dia nak penyakit cacar misalnya, kalau kena air cacarnya tambah banyak misalnya, maka tayamum. Apa bedanya tayamum dengan wudhu? Satu dalam niat. Kalau niat tayamum itu niatnya istibahah. Kalau wudhu untuk raf'il hadas. Kemudian bedanya lagi, tayamum hanya bisa dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Ya, misalnya kon kai sholat maghrib, maka nanti isya tayamum lagi. Kalau wudhu selama tidak batal, berapa kali pun sholat. Misalnya kamu 3 hari tidak tidur, tidak kencing, ya boleh pakai seterusnya sebelum di hadas. Nek tayamum sekali pakai. Tayamum sekali pakai. Itu termasuk bedanya. Kemudian batal dengan murtad. Tayamum. Sedangkan wudhu tidak batal. Saatnya dia langsung kembali ke Islam. Wallahu a'lam. Cukuplah besok tambah dikit-dikit. Yang penting faham. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.